Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada BOM Podcast SMK Budi Utomo 3 Maus. Jadi untuk siang hari ini kita akan membahas terkait sekolah SMK Budi Utomo 3 Maus, terutama pada visi misi yang kemarin-kemarin pada menanyakan terkait visi misi SMK Budi Utomo 3 Maus itu maksudnya seperti apa. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya di sini sebagai pemandu podcast kali ini. Nama saya Fajar Janus Subekti dan saya ditemani oleh seorang tokoh yang sangat keren menurut saya di SMK Budi Utomo 3 Maus, yaitu Bapak Kepala Sekolah Bapak Warlim ST SPD MPT. Sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Bahagia selalu nih Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah bahagia, sehat dan bahagia. Gitu. Ya. Bagaimana Pak terkait ini kesehariannya, sehat semua nggih Pak nggih? Alhamdulillah sehat. Ini ini kebetulan untuk di sekolah ini juga sudah mulai melaksanakan PTM ya, karena sudah di Cilacap itu sudah levelnya 1, jadi bisa PTM 100%. 100%. Oke. Siap. Ya, kalau ya alhamdulillah karena di SMK Budi Utomo 3 Maus karena sudah level 1 nggih Pak nggih di Cilacap gitu terutama. Jadi sekolah SMK Budi Utomo 3 Maus itu sudah masuk 100%, tatap muka 100%. Oke Pak, ini sebenarnya banyak pertanyaan dari teman-teman, juga dari kemudian masyarakat, dari orang-orang terutama dari adik-adik SMP juga banyak yang tanya juga terkait visi misi, terutama visi misi SMK Budi Utomo 3 Maus. Jadi sebelum masuk ke visi misi, saya mau tanya Pak terkait ini, untuk SMK Budi Utomo 3 Maus itu berdirinya kapan nih Pak? Untuk SMK Budi Utomo 3 Maus ini berdirinya tahun 2012. Ya, masih satu naungan, yaitu dengan SMK Budi Utomo Cilacap, Budi Utomo 2 Gandrung Mangu, itu di bawah Yayasan Kader Penerus Teknologi. Ya, dalam hal ini slogan kami itu ya yang paling mudah dihafal atau mudah diingat di masyarakat itu ya titipan dari ketua yayasan juga, dan ini masih relevan dengan dunia pada saat ini, yaitu tidak tatoan, tidak tindikan, tidak merokok, dan yang paling penting adalah hafal Pancasila. Itu walaupun sekarang zamannya sudah mengarah ke revolusi industri 4.0 ya, tapi untuk hal-hal yang seperti tadi itu ya tidak akan lekang zaman. Itu untuk terkait berdirinya Pak, di tahun 2012 itu jurusan apa aja Pak awal berdirinya? Awal berdiri itu ada jurusannya hanya 3 kalau nggak salah. 3 itu dari TITL, kemudian pemasaran dan pertanian. Ya, saat itu masih baru 3. Kemudian untuk sekarang itu ada berapa jurusan Pak? Sekarang ada perubahan karena ya melihat kebutuhan di masyarakat ya. Jadi sekarang untuk TITL masih ada, kemudian ditambah TKR, kemudian untuk BDP pemasaran juga masih ada. Kemudian ditambah akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, untuk pertanian ini memang masih perlu pengembangan lebih lanjut. Jadi nanti suatu saat ketika dibutuhkan jurusan pertanian itu bisa diadakan ya Pak? Bisa diadakan ya, namun secara geografis sebenarnya ya Maus itu kan lingkungannya sangat luas daerah pertaniannya, tapi tidak tahu kenapa image apalah itu kok bisa bertani, malah nggak ada yang daftar gitu kan. Apa karena memang ada istilah lawang orang tuanya sudah tani, masa ya anaknya harus tani lagi gitu kan. Itu yang siap. masih perlu pendalaman lebih lanjut.
Gini Pak, dan juga kan banyak masyarakat yang bertanya-tanya Pak, ini terkait visi misi sekolah itu penjelasannya seperti apa nggih Pak nggih gitu kan. Nah, untuk visi misi sekolah kan di sini kan SMK Budi Utomo kan menjadi sekolah unggulan nggih Pak nggih, menjadi lembaga pendidikan swasta yang terbaik di mana kan menekankan hard skill, soft skill dan attitude serta menumbuhkan growth mindset. Itu maksudnya seperti apa Pak? Ya, visi sekolah, visi kami itu memang arahnya adalah menyiapkan lulusan untuk bisa bersaing di dunia kerja. Tentunya menjadi lembaga pendidikan swasta terbaik adalah cita-cita kami untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga pada siswa. Namun di dalamnya itu kami juga memikirkan, menyiapkan lulusan itu supaya bisa bersaing di dunia kerja, di mana komponennya ya paling tidak ada tiga. Yaitu yang pertama itu adalah hard skill. Itu kemampuan dalam segi teknis. Contoh ya praktikumnya seperti apa. Kalau di TKR misalnya minimal itu bisa melakukan perawatan berkala 10.000 km. Nah, itu termasuk hard skill. Dan seterusnya. Kemudian di dalam pengembangan hard skill itu kami juga mengadakan terutama untuk alat-alat praktek. Nah, itu juga arahnya adalah menjadi sebuah lembaga pendidikan swasta terbaik. Fasilitas kita tingkatkan selalu gitu. Kemudian untuk yang soft skillnya ini terkait dengan attitude juga, ini bisa jadi agak beda-beda tipis gitu ya, beda-beda tipis karena arahnya adalah kepada sikap dan perilaku. Kalau di industri dalam hal soft skill dan attitude ini biasanya tidak begitu maksimal karena ketika masuk di industri, tahunya industri ya masuk terus bisa kerja. Tapi dalam hal sikap, dalam hal attitude, industri tidak begitu mendalami karena ya itu bentuk kerjasamanya dengan sekolah, dengan dunia pendidikan ya sudah linear lah. Linear. Kalau sekolah membentuk dalam hal karakternya. Nah, kemudian untuk growth mindset itu adalah cara gampangnya itu adalah kemampuan pola pikir bertumbuh. Bagaimana caranya bisa melihat sesuatu itu dengan cara pandang yang lebih luas. Kalau contoh misalnya, kalau kita dalam melaksanakan upacara lah, cara upacara. Kalau kita hanya berdiri di lantai, itu akan melihat ratanya barisan. Tapi kalau kita lebih naik sedikit, misalnya pakai anak tangga pertama, itu akan kelihatan lebih detail. Anak tangga yang kedua akan lebih detail lagi. Nah, anak tangga yang ketiga itu akan lebih detail lagi. Nah, itu growth mindset arahnya adalah seperti itu kurang lebih. Ya. Siap. Itu terkait visi ya Pak. Untuk misinya sendiri di SMK Budi Utomo 3 Mas kan ada 5 nih untuk misinya. Yang pertama terkait melaksanakan budaya kerja berbasis 5R, meningkatkan kemampuan akademis bagi seluruh siswa, guru, dan karyawan. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan kegiatan yang berorientasi dan keterampilan dan kecakapan hidup. Yang keempat, menghasilkan lulusan berkualitas dan berkarakter. Dan yang kelima, mewujudkan sekolah unggul yang berdampak positif pada masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan industri modern. Nah, untuk yang pertama dulu nih Pak, terkait pelaksanaan 5R gitu. Itu seperti apa Pak?
Ya, untuk pelaksanaan misi yang pertama, Nggih. melaksanakan budaya kerja industri berbasis 5R. 5R. Iya. Nggih. Ini adalah uh, salah satu pondasi Kones. ketika lulusan masuk ke dunia kerja, Nggih. ini harus minimal sudah memahami terkait dengan Iya. budaya kerja industri seperti apa, kemudian 5R itu apa, gitu. Gitu. Karena di industri, baik industri Jepang maupun non Jepang, itu hampir semua industri sudah melaksanakan budaya kerja berbasis 5R. 5R. Gitu. Ya, oke. Gitu. Kemudian yang kedua Pak, ini terkait meningkatkan kemampuan akademis bagi seluruh siswa, guru dan karyawan. Ini bagaimana Pak? Untuk yang kedua ini memang butuh kerjasama, gitu. Nggih. Kemampuan akademis bagi seluruh siswa, guru dan karyawan. Kalau siswa itu praktikumnya mungkin lebih banyak, karena untuk kemampuan akademis itu ada praktek, ada pengetahuan, Ya, ada teori dan prakteknya. iya, Pak, setiap. jadi fasilitas-fasilitas juga terus kita tingkatkan. Iya. Kemudian untuk guru dan karyawan tentunya ini adalah memberikan kesempatan Iya. untuk melakukan magang kerja. Kerja. Iya. Baik di industri Iya. maupun di instansi lain, supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah buat para siswa itu. Oke. Jadi yang kedua ini saling ini ya Pak, saling bekerja sama ya Pak. Iya, Yang saling kedua bekerjasama. bekerjasama. Iya. Nah, yang ketiga nih Pak, meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan yang berorientasi pada keterampilan dan kecakapan hidup. Ini Pak, yang berorientasi pada keterampilan dan kecakapan hidup itu seperti apa Pak? Ini yang ketiga ini biasa jadi mungkin ada ekskul, Oke. ekskul, mungkin apa namanya, Kayak pemberian. praktek masuk nggak Pak? Seperti praktek di bengkel itu nanti. Ya, satu sisi Iya, kegiatannya memang seperti itu, Kegiatan seperti praktek. itu, Iya. Kalau nanti di kurikulum Merdeka ini Iya. ada mapel wajib, Ah. tapi lintas jurusan. Ada. Iya. Dan ini tujuannya keterampilan dan kecakapan hidup ini adalah bekal atau keterampilan yang bisa dipakai untuk survive ya. Iya. Nah, bisa untuk Bertahan hidup. bertahan hidup. Ya. Contoh kalau di TITL misalnya, Iya. TITL itu kecakapan hidupnya bisa melakukan perawatan pada mesin cuci. Iya. Nah, itu kan nantinya di masyarakat kan ada banyak mesin cuci. Ada mesin cuci. Iya. Nah, itu ketika anak kita bisa melakukan itu, masyarakat juga terbantu, kemudian ilmunya juga bisa diimplementasikan. Satu sisi bisa mendapatkan penghasilan. Nah, salah satunya contoh kecilnya seperti itu. Itu untuk kecakapan hidup. Nah, terus kemudian Pak, yang keempat, menghasilkan lulusan berkualitas dan berkarakter. Jadi ini sebuah komitmen dari SMK Budi Utomo 3 Maus ya Pak. Yang keempat. Iya. Gitu. Nah, lulusan berkualitas dan berkarakter tentunya tidak lepas dari visi, kemudian misi yang pertama dan sebagainya, ya itu terus berkaitan. Ya, berkualitas ya supaya bisa lebih bersaing ya dengan apa namanya lulusan dari yang lainnya. Oke, siap. Nah Pak, kemudian yang kelima nih, ada misi yang kelima ini juga sebuah tujuan yang menarik. Jadi misi yang menarik dari SMK Budi Utomo 3 Maus ini yang kelima itu mewujudkan sekolah unggul yang berdampak positif di masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan industri modern. Nah, ini bagaimana Pak?
Mewujudkan sekolah unggul ini tadi di awal sudah Iya. sudah disampaikan bahwa cita-cita kami adalah menjadi lembaga pendidikan swasta terbaik, Terbaik. baik Oke. tingkat kabupaten, provinsi, syukur-syukur bisa nasional. Ah, Harapannya amin, seperti amin, ya itu. Allah, Nah, amin. ini adalah mewujudkan sekolah unggul Iya. dan tidak hanya sebatas angan-angan, tapi langkah-langkah juga sudah mulai kami laksanakan dengan terus meningkatkan fasilitas-fasilitas yang Iya. dibutuhkan, Ah, paling iya. tidak ya di dalam hal praktikum lah ya, Iya. kompetensi keahlian itu sudah mulai ditingkatkan. Kemudian dengan industri modern ini adalah bentuknya kerjasama memang. Kerjasama. Ah, Ya, oke. harapannya dengan bentuk kerjasama ini kami bisa melaksanakan misi yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan Kemampuan akademis akademis. ya, bagi siswa, guru dan karyawan. Di sini bisa ada kesempatan untuk PKL, Oh, oke. guru karyawan bisa ikut Ah, magang. iya, siap. Oke. Itu untuk yang kelima, kurang lebih seperti itu. Berarti yang kelima ini untuk goalnya dari semuanya ya Pak ya? Iya. Dari goal untuk semuanya. Terus Pak, tadi udah berbicara ngobrol terkait visi misi, ngobrol terkait sejarahnya dari SMK Budi Utomo 3 Maus, dan juga ada satu lagi nih Pak yang mungkin masyarakat itu sangat tertarik ke SMK Budi Utomo 3 Maus. Jadi yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, sebenarnya nggak terakhir banget sih, nanti ada satu lagi ya, dua terakhir gitu. Waduh, terakhir ya, boleh. Nah, terakhir kayak ya pertanyaan selanjutnya ini Pak, terkait ini Pak, apa yang disiapkan dari sekolah di mana untuk meningkatkan kualitas si anak supaya dapat mampu bersaing dalam industri modern, di industri modern 4.0 sekarang ini, yang disiapkan dari sekolah seperti itu Pak. Disiapkan dari sekolah ya, kita selalu berusaha untuk meningkatkan. Oke. Dalam hal ini ya kedisiplinan. Itu ya. terus kita tingkatkan baik di siswa maupun di guru karyawan sebagai contoh itu ya. Siap. Itu juga harus selalu kita jaga konsistensinya Oke. supaya dasar daripada penerapan visi misi itu bisa berjalan dengan lancar. Kedisiplinan, kemudian kerapihan itu adalah menjadi hal yang wajib bagi seluruh siswa. Oke, itu kemudian gini Pak, ini juga mungkin dari masyarakat atau anak-anak SMP yang dari jauh, ya siapa tahu nanti ada dari luar kota gitu yang bersekolah, yang mau bersekolah atau sangat minat bersekolah di SMK Budi Utomo 3 Maus. Posisi SMK Budi Utomo 3 Maus itu di mana Pak? Untuk alamat daripada SMK Budi Utomo 3 Maus ini ada di Jalan Raya Panisihan nomor 300. Kecamatan Maos. Ya sangat mudah untuk dicari. Cilacap, ya. Sangat mudah dicari. Kebetulan ini di pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya persis. Ya, Oke. jadi sangat mudah untuk dicari. Oke, siap. Tadi jargonnya apa nih Pak? Jargonnya itu tidak tatoan, tidak tindikan, tidak merokok, dan hafal Pancasila. Hafal Pancasila. Oke. Ya, jadi begitu tadi ya Pak. Terima kasih untuk sama-sama. Pertemuan kali ini. Jadi bagi kalian yang mau dan sangat tertarik bersekolah, masuklah ke SMK Budi Utomo 3 Maus, yang mana tadi sudah mendengarkan Pak Kepala Sekolah bagaimana komitmen dari SMK Budi Utomo 3 Maus menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di dunia industri. Jadi jangan sia-siakan kesempatan Anda semuanya untuk bersekolah di SMK Budi Utomo 3 Maus. Dengan jargonnya adalah tidak tatoan, tidak tindikan, tidak merokok, dan hafal Pancasila, seperti itu. Jadi segera datang ke SMK Budi Utomo 3 Maus. Kami tunggu kalian semuanya, dan mari kita belajar bersama di SMK Budi Utomo 3 Maus menjadi seseorang yang mampu bersaing. Terima kasih ya Pak Warlim
Mungkin Sama-sama. ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk terutama adik-adik SMP yang mau masuk ke SMK Budi Utomo 3 MOS, silakan. Cukup aja ya. Ya, mungkin begitu saja. Sekian dari saya dan juga dari Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di episode berikutnya.